yang sudah hadir semuanya, makasih. Sambil bantu untuk sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya. Jangan lupa tadi zikir paginya kita sudah mulai ya di Komal ini. Teman-teman, makasih yang sudah hadir, yang sudah absensinya, bagikan ke teman-teman sebagai tanda sayang cinta kita kepada sahabat-sahabat TikTok untuk duduk di majelis ilmu walaupun hanya sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil iman islam kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah. Setelah kita tahu dari hari ke hari, kita sudah melalui segala halnya, kita memasuki dengan kondisi yang tentu kita mengetahui, khususnya dalam TikTok, ya, mana masyarakat TikTok yang masih dilanda dengan berbagai macam persoalan, khususnya di negeri dunia ini tentunya, ya, yang belum kunjung teratasi, bahkan cenderung semakin mengkhawatirkan, semakin mengkhawatirkan, baik dari sisi moralnya, sisi ekonomi, sisi sosial, politik, maupun persatuan dan kesatuan. Sebagai umat Islam, teman-teman, yang kita dambakan pada hakikatnya adalah ridha Allah, ya, ridha dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ya. Dan itulah yang akan kita berharap untuk meraihnya. Teman-teman, sahabat, tentu kita tahu masyarakat yang diridhai Allah adalah masyarakat yang akan mampu menghadapi dan mengatasi persoalan hidup untuk selanjutnya dapat menjalani kehidupan secara baik dan benar. Agar kita dapat memperoleh ridha Allah Rabbu Jalla Jalaluh, Rasulullah SAW menyebutkan 3 hal yang harus kita lakukan atau kita miliki. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Sambil siapkan penanya, siapkan pulpennya, siapkan bukunya, atau bahkan kalau perlu direkamnya, ya, direkam dengan HP yang lain. Apa menurut Rasulullah agar kita mendapatkan memperoleh ridha Allah? Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yarda lakum salasa. Sesungguhnya Allah ridha untukmu itu 3 perkara. Ya. Pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kata Rasulullah, kamu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Dan yang ketiga, wa antanasahu mawallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, kamu menasehati dengan tulus terhadap orang yang diangkat oleh Allah menguasai urusanmu. Jadi 3 hal ini, kata Rasulullah, Allah ridha untuk kamu itu 3 hal. Ya, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, kata Rasulullah, kamu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga, wa antanasahu mawallahu Allahu amrakum. Yang ketiga, kamu menasihati dengan tulus terhadap orang yang diangkat oleh Allah menguasai urusanmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut menjadi jelas bagi kita bahwa apabila kita ingin memperoleh ridha Allah, ada 3 hal yang harus melekat pada diri kita, baik sebagai pribadi, keluarga maupun masyarakat. Pertama, beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah. Ya. Dengan landasan iman serta akidah atau tauhid yang kokoh, bersih, sehingga tidak dicampuri dengan kemusyrikan sedikit pun. Ibadah ini merupakan satu-satunya tugas kita dalam hidup, kawan-kawan. Semua perbuatan yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari, harus bernilai ibadah. Nah, hal itu dapat kita capai ketika dilandasi dengan niat yang ikhlas, cara yang benar, tujuan untuk mencapai ridha Allah. Nah, hal ini pula yang dimaksudkan dengan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dan siapapun dalam beribadah kepada Allah. Hari ini kita sering ngaji, nuntut ilmu, ya.
Semua aktivitas ibadah kita dari mulai sholat itu harus dengan ilmu. Makanya telah melatih kita untuk beribadah dengan baik. Ya, seharusnya memberi pengaruh positif yang besar dalam kehidupan di mana kita sudah jalani zuhur, maghrib, isya, subuh. Ya, itu kita harusnya ada hasilnya. Ya, sangat berpengaruh. Seharusnya. Maka dalam rangka menjaga nilai-nilai tauhid, dengan ibadah yang kita lakukan, mengumandangkan kita dengan bahasa-bahasa hanya Allah yang besar. Dengan bahasa-bahasa kita, salatnya dari takbirnya, bacaan-bacaannya, tahmidnya, tahlilnya, semua. Masya Allah. Nah, indikasi kemusyrikan pada masyarakat kita tampaknya masih sangat banyak. Misalnya masih banyak masyarakat yang terlalu bergantung kepada harapan hidupnya kepada seseorang. Rakyat bergantung kepada pemimpin. Istri kepada suami, suami kepada suami, kepada istri, anak kepada orang tua, dan sebagainya. Padahal kita harus bergantung hanya kepada Allah saja. Karena Allah memang tempat kita bergantung. Ya, Allahus Samad. Ya. Selain itu tidak sedikit orang yang masih percaya pada bentuk-bentuk perdukunan. Ya, di TikTok ada tuh. Kalau kita masuk ke TikTok, buka aura, melihat nasib, lihat ini segala macam. Masya Allah. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Dengan ranah dunia sosial. Yang kedua, faktor kedua yang harus kita lakukan apabila ingin memperoleh ridha Allah adalah bersatu padu dalam ikatan ilahi Rabbi. Dan tidak suka bercerai-berai. Hari ini kaum muslimin, ada umat yang dituntut untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bentuk rangka yang disebut namanya ukhuwah Islamiyah. Maka ada yang namanya organisasi APII, Apologet Islam Indonesia. Tapi yang terjadi apa? Padahal tujuan kita untuk mempererat persaudaraan yang didasari dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Al-Ukhuwah Al-Islamiyah menyatakan ukhuwah adalah kekuatan iman dan spiritual yang melahirkan perasaan yang dalam terhadap kasih sayang, mahabbah, kecintaan, kemuliaan, dan saling percaya dengan sesama orang yang terkait dengan akidah Islam, iman, dan serta takwa. Nah, perasaan persaudaraan ini melahirkan keutamaan dan keikhlasan, kasih sayang yang melahirkan sikap positif. Seperti tolong-menolong, mengutamakan orang lain, pemaaf, pemurah, setia kawan, ya, dan juga sikap mulia lainnya. Maka persaudaraan ini juga dapat menjauhkan manusia dari hal-hal yang membahayakan, baik yang menyangkut diri, harta, kehormatan, maupun martabat manusia. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah adalah sifat yang menyatu dengan iman dan takwa, teman-teman. Tak ada ukhuwah tanpa iman, dan tak ada iman tanpa ukhuwah. Tak ada persahabatan tanpa takwa, dan tak ada takwa tanpa persahabatan. Apabila ukhuwah kosong dari iman, yang menjadi ikatan adalah kepentingan pribadi. Hati-hati. Kalau udah nggak ada iman itu, ya ujung-ujungnya organisasi apapun itu hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Jika persahabatan tanpa takwa, hal itu akan mewarisi permusuhan dan kebencian. Inilah makna firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi bismillah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat, kata Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Bukhari Muslimnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka sahabat yang dirahmati Allah, dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa nilai dari ukhuwah Islami adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Allah juga menyatakan bahwa ukhuwah merupakan salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 3. Wa'iyadu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah, kata Allah, kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Ya, di mana masa jahiliyah, kata Allah, kamu bermusuhan. Allah mempersatukan hati kamu sehingga dengan karunia-Nya Allah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Sahabat yang dirahmati Allah, karena ukhuwah Islamiyah itu merupakan suatu yang bernilai sangat tinggi di hadapan Allah. Siapapun yang menghambat menegakkan ukhuwah Islamiyah, boleh saja diperangi. Hal ini dipertegas oleh Allah. Tentu kita tahu dalilnya
bahwa Al-Hujurat ayat 9, wa a'yadzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wal aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan yang mukmin berperang, maka damaikan antara keduanya. Nah, jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangi golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Ya. Kalau memang ada yang niatnya untuk memecah belah, perangi, jangan malah jadikan teman di TikTok. Ini ada satu oknum, beberapa oknum yang niatnya untuk meleburkan, ya, untuk memecah belah, ya, persatuan apologet, persatuan umat Islam di TikTok. Ada, perangi itu orang ini, jangan ditemenin. Kata Allah dilanjutkan, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikan antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sahabat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang paling minimal adalah kebersihan hati seorang muslim terhadap muslim lain. Sehingga tidak ada lagi perasaan iri, benci, dengki terhadap kemajuan dan kebaikan yang dicapai oleh seorang muslim. Nah, sementara itu realisasinya yang maksimal adalah bersikap itsar, yakni mengutamakan kepentingan saudara muslim ketimbang diri sendiri. Inilah yang telah ditunjukkan para sahabat dahulu dalam membangun ukhuwah Islamiyah sehingga tampak menjadi begitu indah. Nah, dua hal itulah yang perlahan hilang dari diri kita, khususnya di TikTok, apalagi di teman-teman para apologet nih. Ya, terutama para apologet, para debater muslim nih. Ini hilang nih dua hal ini nih. Ya. Padahal kita sangat menginginkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Akibatnya apa? Tidak sedikit persoalan umat, baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak mampu diatasi. Bahkan sangat sedikit dan kecil bantuan yang dapat kita berikan kepada kaum muslimin. Hingga kini masih mengalami penderitaan. Teman-teman yang dirahmati Allah, hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita dapat memperoleh ridha Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, hadis Nabi Muhammad SAW adalah memberi nasihat kepada penguasa, pemimpin, atau pemerintah. Hal itu merupakan kewajiban kita sebagai masyarakat dari satu bangsa. Karena kritik tidak hanya menjadi urusan pengurus para politik, partai politik, termasuk DPR, MPR, dan segala macam. Bahkan dalam satu organisasi, ya, kita dituntut untuk menasehati. Disuruh ada pemimpin, ya, untuk menasehati, ya, ada pemimpin-pemimpin yang keliru. Termasuk di apologet ini, API ini, ada Bang Zuma, ya, ada Ustaz Najawafi. Kita saling menasehati. Makanya di situ penting, ya. Penting untuk menasihati. Karena itu ketaatan para pemimpin tidak bersifat mutlak. Nah, isyarat ini dapat kita tangkap dengan tidak digunakan kata ati'u kepada ulil amri. Padahal kata itu digunakan untuk menunjukkan ketaatan yang bersifat mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Wa a'yadzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, ya. Nabi Muhammad maksudnya, dan juga ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Teman-teman yang dirahmati Allah, meskipun kita harus melakukan kritik kepada pemimpin, kritik itu harus kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka Nabi Musa dan Harun Nabi Harun menggunakan kata-kata yang baik untuk mengingatkan Fir'aun. Karena pada hakikatnya kritik untuk mengingatkan penguasa dari kemungkaran, ya, dari kemungkinan melakukan kesalahan atau kesalahan yang sudah dilakukannya sehingga pemimpin menjadi penguasa yang takut kepada Allah. Ini penting. Hal ini dinyatakan dalam surat Taha ayat 44. Wa a'yadzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu kepada kedua Fir'aun, ya. Keduanya maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar akan atau takut kepada Allah. Teman-teman, ini yang terjadi. Kita ingin mengkritik orang, ada tempat, waktu, bahasa, ya. Jangan sampai mengkritik yang membuat jadi huru hara, jadi pertengkaran. Dan ini yang terjadi dalam organisasi, apalagi sering tuh. Ya. Makanya banyak dalam organisasi terkadang malah baperan. Ya. Baperan. Kita niatnya untuk, barangkali kita harus kaca diri juga, harus ngaca ibda binafsik. Dalam satu organisasi terkadang bukan orang itu tidak mau mengikuti saran kita, tidak mau mengikuti kritikan-kritikan, himbauan kita. Barangkali karena gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Nah, itu cari tahu tuh ilmunya. Ya, cari tahu. Ya. Ini kritik yang tulus, nasihat dan kritik yang yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran. Bukan nasihat dan kritik yang berorientasi pada kepentingan.
Banyak di antara kita, baik bangsa, ya, satu komunitas, organisasi, kritiknya itu tujuannya untuk menjatuhkan. Nah, ini bahayanya. Ya, bahayanya di situ. Ya, bukan pada berorientasi pada keadilan kebenaran, tapi nasihat kritik berorientasi pada kepentingan. Nah, ini yang bahaya. Nasihat yang membawa kebenaran, ya, harus dengan juga kesabaran, kasih sayang, ya. Maka di situ watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kan gitu. Watawa dan juga watawa bilham watawasaw bil marhamah, dengan cara kasih sayang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketika ridho Allah yang diinginkan, yang ingin diraih dalam hidup, kita harus menyesuaikan diri dengan melaksanakan dan menegakkan hal yang Allah kehendaki, serta menjauhi dan yang menyebabkan menghancurkan kita dalam hal-hal yang Allah benci. Demikian pesan dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, sahabat yang dirahmati Allah, mari kita bersatu padu, ya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersolid, bikin solid kita sama Muslim, apalagi dalam organisasi harus solid. Ya, ada ilmunya semua, bukan nggak ada ilmunya. Ya, apapun itu, pakai ilmu. Beribadah, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu ibadah, kalau nggak ada ilmu tertolak, harus ada ilmunya. Makanya untuk kalimat la ilaha illallah saja di Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam. Diilmui dulu. Ya, fa'lam, berilmu, di ilmu, cari tahu. La ilaha illallah, baru tartilnya dengan menggunakan la ilaha illallah. Ya, ketahui. Maka itulah penting bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian teman-teman. Silahkan dilanjut teman-teman yang lainnya.